Etika profesi dosen. Kelompok 8. Anggota kelompok 8. Yang pertama, Wanda Resti Anggraini dengan NPM 20041010123. Yang kedua, Muhammad Andre Firmansyah dengan NPM 20041010124. Dan yang terakhir, Devi Arlinda Tamaputri dengan NPM 20041010156. Struktur pembahasan. Yang pertama, pengertian etika profesi. Yang kedua, pengertian profesi dosen. Yang ketiga, etika profesi dosen. Yang keempat, hak profesi dosen. Yang kelima, kewajiban profesi dosen. Dan yang terakhir, larangan profesi dosen. Pengertian etika profesi. Dalam materi kali ini ada 2 orang ahli yang memberikan pendapatnya mengenai etika profesi. Yang pertama ada Prakoso. Menurut Prakoso, etika profesi adalah etika sosial dalam etika khusus yang mempunyai tugas dan tanggung jawab kepada ilmu dan profesi yang disandangnya. Yang kedua, ada Mukhtar yang memberikan pendapat mengenai etika profesi adalah aturan perilaku yang memiliki kekuatan mengikat bagi setiap pemegang profesi. Dari 2 pendapat ahli tersebut, dapat kita simpulkan bahwa etika profesi adalah aturan-aturan yang memiliki tujuan agar setiap orang yang menduduki profesi tertentu tetap berada dalam nilai profesional, bertanggung jawab, dan menjunjung tinggi profesi yang didudukinya. Pengertian profesi dosen. Pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 1, dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Selanjutnya, pada pasal 3 ayat 1 menyebutkan bahwa kedudukan seorang dosen ialah sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan tinggi yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Etika profesi dosen. Dosen harus dapat menjadi contoh atau teladan dalam berbuat dan bertutur kata. Hal tersebut merujuk pada istilah guru yang berarti digugu dan ditiru. Selanjutnya, dosen hendaknya memiliki wawasan yang luas dan telah mengenal psikologi pendidikan. Dosen harus bersifat terbuka atas ilmu yang dimilikinya pada semua mahasiswa. Hal tersebut dilakukan demi kemajuan umat, bangsa, dan negara. Dosen harus melakukan pengabdian kepada masyarakat sebagai bentuk memanfaatkan ilmu yang telah dimilikinya. Dosen tidak boleh menjadikan aktivitas belajar mengajarnya sebagai sebuah bisnis yang berorientasi terhadap materi. Dosen hendaknya memberi kemudahan dan tidak mempersulit anak didiknya, serta dosen harus dapat menghargai anak didiknya. Yang selanjutnya, hak profesi dosen. Yang pertama, dosen mendapat penghasilan atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial, mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai tugas dan prestasi yang diperoleh, mendapatkan perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual, mendapat kesempatan untuk dapat meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, mempunyai kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan, mempunyai kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik, serta memiliki kebebasan bergabung dalam organisasi profesi atau organisasi profesi keilmuan. Kewajiban profesi dosen. Yang pertama, melakukan penelitian, pendidikan, dan pengabdian kepada masyarakat. Yang kedua, merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Yang ketiga, meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan juga seni. Yang keempat, berperilaku objektif dan tidak diskriminatif terhadap jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik, dan latar belakang ekonomi peserta didik di dalam proses pembelajaran. Yang kelima, menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, kode etik, serta nilai agama dan etika, serta memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. Larangan profesi dosen. Yang pertama, melakukan tindakan yang dapat menurunkan kehormatan serta mencemarkan nama baik civitas akademika dan lembaga secara umum. Yang kedua,
melakukan perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dengan membocorkan rahasia jabatan untuk kepentingan pribadi maupun golongan sehingga merugikan lembaga. Yang ketiga, melakukan tindakan yang mencerminkan kejahatan akademik berupa jual beli nilai, kelulusan, dan juga provokasi. Yang keempat, melakukan tindakan yang tidak seharusnya dilakukan dan bertentangan dengan hukum. Yang kelima, menggunakan fasilitas lembaga secara tidak bertanggung jawab.